Apa ya? Badai yang dihadapi saat ini memang berarti betul-betul. Oke, silakan. Betul-betul hal yang memang luar biasa. Tunjuk soalnya. Jadi begini ya, pertemuan seperti ini tidak bisa kita lihat sebagai wah ini ada dua tokoh besar merajut persatuan dan lain sebagainya. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya. Ketika mereka mau bertemu, maka berarti ada dua kesiapan Ibu Mega dan kesiapan Prabowo. Ya. Dan itu pasti adalah pembicaraan yang barangkali sifatnya overing dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini hanya dua partai yang tidak diakomodasi, yaitu Nasdem yang memilih tidak mengambil jatah menteri dan kemudian PDIP yang sampai terakhir akhirnya tidak ditawarkan. Padahal awalnya mau diajak semua kan, mau ada grand coalition begitu. Kalau misalnya PDIP cara Nasdem walaupun dia tidak mengirimkan menterinya ya, tetapi Nasdem tidak menunjukkan bahwa dia seorang oposisi. Cara Nasdem berhadapan dengan pemerintahan Prabowo itu kalem sekali. Tapi DNA-nya oposisi saat ini. Posisinya oposisi. Posisinya oposisi, oke. Iya, karena dia kan tidak terwakil dalam pemerintahan, bukan DNA-nya. DNA-nya justru tidak oposisi, tapi posisinya oposisi. Saat ini ya. Saat ini ya. Nah, saya sedang menebak-nebak ada apa? Surya Paloh misalnya menolak untuk bergabung dengan pemerintahan. Pasti ditawari kan? Tapi dia bilang kita tahu diri dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak juga bersikap oposisional. Ada apa? Itulah pertanyaan saya. Analisis Anda? Ya, saya kira sangat dikaitkan hubungan personal mungkin ya antara Prabowo dan Surya Ada sesuatu. Paloh. Ya, ada sesuatu. Dan saya bisa menangkap misalnya ketika buka bersama tidak datang Prabowo Subianto. Padahal kalau ada undangan Nasdem, wah luar biasa dia merasa dua orang sahabat dan lain sebagainya. Ketika Prabowo tidak datang, maka tokoh-tokoh lain kan tidak datang. Maka bintangnya cuma Jokowi dan Puan Maharani pada waktu itu. Tetapi sampai saat ini pun sepertinya dia tidak khawatir dengan political performance dari Nasdem. Karena Nasdem ketika mau keras sedikit pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir, kelihatan betul dia akhirnya mendapatkan konsekuensi luar biasa kan. Ya. Pokoknya unit bisnisnya nggak karu-karuan lah. Pak Aiman juga tahu. Karena itu sepertinya mudah dijinakkan dalam tanda kutip ini, mohon maaf ya. Tetapi untuk PDI Perjuangan ini agak lain. Terutama Megawati, sorry to say, kalau Puan Maharani kelihatannya mudah dijinakkan. Karena kalau kita bicara wing keras dan wing lembut, wing lembek, maka Mega wing keras, sementara Puan adalah wing lembut. Berapa kali Puan Maharani hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tapi Megawati tidak pernah datang dalam pertemuan formal apapun yang dibuat oleh pemerintah. Dan secara simbolik Megawati menunjukkan bahwa dia masih strong, kuat. Yang datang adalah presiden yang sedang menjabat, bukan dia yang mantan presiden yang tidak satu periode. Ini luar biasa nih ya. Itu luar biasa, itu kan perang simbolik namanya. Iya. Tetapi orang seperti Prabowo kadang-kadang to some extent naif orangnya. Naif, tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya simbolis seperti itu. Dia tidak mau soal simbol kalah menang, gengsi dan tidak gengsi. Padahal presiden menjabat datang ke Bu Mega. Usianya juga tidak jauh-jauh amat kan. Bu Mega kelahiran 47, dia kelahiran 51 ya. Nah, coba misalnya dia datangi waktu itu semua jenderal-jenderal yang memecat dia ya, Dewan Kehormatan Perwira dulu. Wiranto dia datangi, SBY dia datangi, ya semua jenderal-jenderal. Kemudian Agung Gumelar juga menjadi bagian tim dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan Prabowo yang saya katakan dalam tanda kutip naif. Dia tidak memikirkan soal gengsi dan lain sebagainya. Dia datang aja, nothing tulus. Itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan barat. Kemudian dari kecil egaliter sudah biasa. Tapi kalau feodalistik, dalam lingkungan yang feodalistik nggak mau. Simbol itu lebih penting. Kadang-kadang simbol jauh. Ini mohon maaf. Megawati adalah pemegang simbol. Dia menganggap simbol itu jauh lebih penting. Karena itu dia acara sepenting apapun dia nggak mau datang.
Sampai kemudian akhirnya yang datang adalah Prabowo Subianto. Saya kira pada waktu itu kenapa pertemuan itu tidak jadi karena tadi menentukan tempat pertemuan. Dan saya dengar juga Megawati maunya ya dia yang didatangi. Teguh Umar lah tempatnya, nggak mau dia tempat yang netral dan lain sebagainya. Dan mungkin Prabowo mengalah, tapi mengalah untuk dalam tanda kutip mudah-mudahan tidak terjadi menjinakkan Ferdinand Hutahian. Kan pada bagian kedua ini kelihatan jinak dia sudah mulai. Begitu ada cerita setelah ada tentang foto agak turun ya. Agak turun tuh tone-nya. Enggak lah, enggak. Kita tetap akan kritis. Saya bercanda. Jadi karena itu saya berharap walaupun ya ada pertemuan seperti itu harus tetap ada partai yang beroposisi. Saya berharap either Nasdem dan mudah-mudahan tetap PDIP menjadi partai yang oposisi dan jangan sampai kemudian dibiarkan pemerintahan ini tanpa koreksi. Masa oposisinya Ray Rangkuti yang tidak punya gerbong apa-apa. Sakit negeri ini kalau begitu. Oke, makasih. Kelas kita masih disebut tukang nyinyir ya. Gini. Itu nggak punya medsos. Kalau punya medsos habis sudah. Siapa? Anda. Apakah simbol itu penting? Pada waktu-waktu tertentu itu sangat penting. Ketika Pak Prabowo misalnya seringkali mendatangi Solo, orang melihat Pak Prabowo ini kok nggak ada lepas-lepasnya ya dari Pak Jokowi gitu. Dan pada tingkat tertentu ternyata itu juga penting bagi Pak Prabowo untuk tetap memelihara pendukung Pak Jokowi untuk ya apa istilahnya itu ya tetap mengatakan puas terhadap beliau kan. Ya, saya minta di fotonya ditampilkan lagi ya. Dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat rencana pertemuan 1 dan 2 yang sebelumnya yang sudah tertunda itu kan tidak, bayangan kita adalah Ibu Mega yang akan mendatangi Pak Prabowo. Atau setidaknya itu berada di tempat yang disebut netral gitu. Kenyataannya setelah Ibu Mega mulai memperlihatkan sikap yang agak ngotot sendiri sebagai seorang oposisi. Pertama adalah beliau sangat jengkel terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan oleh karena itu kemudian memerintahkan ya kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti. Ini prediksi ya, kira-kira obrolannya seperti ini? Tidak, ini maksud saya permainan simbol ini jadi penting di dalam dunia politik kita ini gitu. Agak berbeda saya dengan apa namanya itu ya, dengan Bung Refli. Pak Prabowo di awal juga enteng aja nggak ketemu dengan Ibu Mega gitu maksud saya. Pertemuan pertama nggak jadi nggak apa-apa. Pertemuan kedua nggak jadi nggak apa-apa. Bahkan Pak Presiden dalam ini Pak Prabowo berpidato kok. Semua kita butuh persatuan, tapi kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa, mereka di luar aja. Kan itu dulu yang disebutkan oleh Pak Prabowo ketika ulang tahun Gerindra kan, yang semua orang menganggap bahwa itu mengatakan Pak PDI silakan di oposisi gitu. Tapi bahwa para sekarang kemudian bertemu. Tapi sekarang datang yang saya sebutkan tadi malam hari, ya kan, kemudian didatangi ke rumah Pak Ibu Mega gitu ya, dan dilakukan dengan tertutup. Apa yang mau disampaikan tuh? Karena Ibu Mega menurut saya juga membaca psikologi publik. Kalau bayangkan nggak tuh, kalau Ibu Mega yang datang ke istana dan diliput media massa secara terbuka. Bu Ferdinand beda omongannya pasti. Iya makanya, iya kan. Nah dengan datang seperti ini, apalagi mohon maaf ditampilkan foto yang kelihatan Ibu Mega sangat santai, berbanding dengan Pak Prabowo yang kelihatan agak kaku gitu ya. Itu persepsinya Bung Ray. Bagaimana? Anda lihat enggak? Apa arti kalau menurut Anda? Nanti bisa dijawab. Itulah politik itu. Artinya Ibu Mega memang dalam kondisi ya Pak Prabowo mau silaturahmi, iya datang aja ke rumah seperti yang layaknya juga datang ke rumah.